Oke, hello semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana kabarnya semuanya? Jadi kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit pengetahuan tentang bagaimana caranya kita membaca arah market atau bagaimana kita membaca arah sebuah tren gitu ya. Jadi pada kali ini saya akan memberikan contoh di pasar future market, terutama yang pada kita semua tahu di pasar XAUUSD atau gold ya, emas terhadap nilai mata uang dolar. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita akan mencoba menganalisa bagaimana membaca arah tren ya. Kita mulai dulu. Jadi begini teman-teman, kalau kita bisa melihat di sini ya, itu sebelum kita masuk kepada bagaimana cara kita membeli ataupun menjual, kita terlebih dahulu harus mengetahui arah tren ya kan. Jadi step by stepnya seperti ini. Jadi sebelum kita masuk kepada apa yang namanya itu tren itu up atau bull dan bear atau downtrend, kita harus bisa membaca ya kan, dari mana arah tren itu berasal. Jadi kalau kita lihat di XAUUSD ini, kita melihat ya kan, setelah terjadinya uptrend yang cukup tinggi di sini, terjadilah yang namanya exhaust atau yang kita sebut dengan fase capek. Exhaust di sini ya. Jadi semakin tinggi arah tren itu, semakin naik, maka exhaust kemudian dia turun. Nah, saya bisa bilang ya kan, gold ini masih berada pada fase bullish ya kan. Kenapa? Karena terjadi penurunan di sini ya kan, atau kita bisa sebut approach-nya di sini itu terjadi secara pelan, bukan secara cepat. Beda sama ketika dia uptrend di sini ya kan. Kalau dia terjadi downtrend itu approach-nya itu pelan, dan ini sangat-sangat baik ya kan, sangat baik ini menurut saya. Dan ini masih terjadi yang namanya uptrend atau bullish. Jadi sebelum kita kalau kita menganut trend analisis ya kan, apabila dia trennya lagi bullish ya kita mengambil posisi buy, apabila trennya bearish kita mengambil posisi sell. Nah, di sini kita bisa mengetahui ya kan. Saya tinggikan lagi ke waktu 1 bulan. Nah, yang terjadi pada gold kan, ini masih fase bullish gitu. Masih fase bullish. Kalau dalam masa fase bullish, yang kita cari adalah buy kan. Setelah kita mencari, kita udah tahu nih posisi kita adalah buy, langkah selanjutnya adalah di mana kita beli gitu loh. Nah, waktu kita beli adalah kita mencari dulu kira-kira di harga berapa dan di posisi di mana gitu kita bisa membeli dengan harga yang sangat, bukan yang sangat ya, yang kira-kira itu pas dan murah. Nah, atau yang bisa kita sebut dengan support. Jadi ketika bull, kita harus mengetahui sekarang harga berada pada posisi resisten atau berada pada posisi support. Dan jika berada pada posisi resisten, maka yang kita lakukan adalah menunggu sehingga harga itu menuju titik support ya kan. Apabila dia masih di resisten ya kita menunggu. Kalau harga berada pada posisi support, oke, kita langsung membeli. Nah, arah tren ya kan, kita bisa tahu dari sini. Setelah dia bullish kemudian bearish. Nah, ini jelas ini kan turun. Oke, kita tandai terlebih dahulu. Nah, ini
higher high kan, sini higher low. Nah, ini akan terus seperti ini dengan higher high, higher low, higher high, higher low. Oke, biar lebih mudah saya beri garis terlebih. Nah, ini higher high kan, maksud saya ini lower high, lower low, lower high, kemudian dia turun lagi, lower low kan, terus lower high, terus dia turun lagi, lower low, seterusnya ini lower high kan. Nah, kemudian ini lower low. Ini masih pada fase downtrend, tapi yang perlu kita perhatikan di sini ya, apabila kita zoom, oke, ini membentuk suatu pattern ya guys ya. Nah, kalau teman-teman tahu apakah yang disebut pattern ini, bentuknya W di bawah, apa kira-kira apa teman-teman? Nah, ini saya pakai kotak nih. Ini adalah yang namanya double bottom. Nah, artinya ketika ada namanya double bottom, ya kan, disitulah terjadi reversal. Harga yang awalnya downtrend, ya kan, ini kan downtrend nih, turun. Kemudian terjadi yang namanya pattern double bottom di sini. Nah, tentu saja kalau terjadi double bottom di sini, waktu yang tepat kita untuk membeli. Nih, karena neckline-nya udah ditembus. Nih, neckline ini yang sebelumnya ini W ditembus. Nah, sebetulnya kalau kita cermati ya kan, ketika harga tertembus di sini, nih, tertembus di area sini, tembus nih. Nah, yang dulunya ini kan resisten nih. Ini kan dulunya resisten di 1755. Pasti ya setelah tertembus harga itu tidak langsung naik ke atas ini. Gak mungkin, pasti dia menjemput dulu, ambil nafas. Ambil nafasnya kemana? Pasti nih, bukan pasti, hampir 80-90% dia akan menjemput ini lagi, neckline yang di sini 1755. Kita ambil buy dan harga up. Nah, terus terjadi lagi yang namanya kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul. Nah, jadi cukup simpel teman-teman sekalian. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, ini kan bisa kita namakan trend. Ya, di sebuah tren besar tadi terdapat tren kecil, ya kan? Ini di H4. Nah, waktu untuk membeli ketika uptrend seperti ini, ya beli di bawah sini, beli di bawah, beli di bawah. Nah, beli di sini, oke? Ini yang dimaksud dengan beli di support, oke? Cukup simpel teman-teman sekalian. Saya lihat dulu menggunakan Fibonacci. Oke. Sorry. Nah, sekarang gold ya kan berada pada Nah, sekarang gold teman-teman berada pada fase yang namanya bisa dikatakan dia akan menjemput
area supply terlebih dahulu ya. Nah, ini dia kan turun. Saya udah mengira ini bakal turun, ya kan? Turunnya kira-kira sampai mana? Nah, ini udah saya gambar di chart sebelah. Nah, analisa saya seperti ini. Gold kan udah naik nih. Ini udah fase waktunya menjemput, ya kan? Menjemput area di sini. Kenapa saya menjemput di area sini? Nah, pertama saya akan membuat analisa, teman-teman. Saya hapus terlebih dahulu. Kita menggunakan Fibonacci ya, dari sini ke sini. Nah, di golden ratio itu gold itu kebanyakan ya akan menjemput di area 0,5 atau 0,618. Jadi area ini, teman-teman, bisa sangat-sangat krusial. Nah, kebetulan sekali ya kan, bukan kebetulan ya, namanya juga golden ratio. Di titik 0,5 sampai 0,618 itu terdapat apa, teman-teman, di sini? Ya kan, di sini nih terdapat base. Ini ada base nih. Nah, ini yang saya kotakin. Nah, ini terjadi base atau yang bisa kita katakan sideways. Nah, sideways di sini pasti kalau kita kecilin lagi. Nah, kita tandai dulu. Kita kecil menjadi 4 jam. Nah, loh, lihat teman-teman, area base ini terjadi sideways. Apa maksud dari sideways ini, teman-teman? Jadi di situ harga itu lagi perang, ya kan? Perang antara istilahnya penjual, ya kan? Dia ingin menjual barangnya, kan? Dan juga pembeli yang ingin barangnya naik. Nah, jadi di sini, teman-teman, ketika terjadi sideways gitu ya, kalau kita menganut ikut tren ya, maksudnya kan ikut just follow the trend. Jadi ketika masa sideways ini yang perlu kita kan menunggu gitu loh. Dia setelah menembus yang namanya double bottom di sini, ya kan, dia melakukan sideways. Jadi kita harus menunggu gitu ketika terjadi sideways ya. Nah, artinya dalam sideways ini itu terjadi pertempuran antara pembeli dan penjual. Nah, ketika sideways diakhiri dengan pembeli yang menang. Nah, ini harganya naik ke atas nih, dijebol, break, boom, naik ke atas, ya kan? Berarti ketika sideways ini udah terbreak ya, udah base ini udah terbreak, artinya dia akan jalan terus naik ke atas. Nah, waktu yang baik untuk kita tunggu adalah ketika harga emas itu berada pada ini di base area ini di antara 0,618, pas berada pada Fibonacci retracement, ya kan, 0,618 dan 0,5 di harga 1766 hingga 1798. Jadi yang perlu kita menunggu adalah di area ini, teman-teman. Nantinya apabila harga udah mencapai area tersebut, kita nanti bisa turunkan time frame kita, baik itu di A4 ataupun H1. Pasti nanti terjadi gejolak di sini, entah itu sideways atau entah itu berbentuk pattern, ya kan? Pasti nanti terbentuk suatu pola di sini, teman-teman. Nah, dari pola itu nanti kita bisa menentukan tuh. Menurut analisis saya memang harga gold saya berharap untuk naik ya, menurut analisis saya. Jadi kita tinggal lihat nanti ketika harga udah menyentuh area ini, apakah dia akan langsung up atau dia tertembus. Jika tertembus gitu, ada kemungkinan gold akan turun lagi gitu ya, karena ini resistennya atas ini belum tertembus, ya kan. Ini area ini baru tembus. Nah, ini resisten ini, tapi dia udah menembus area channel yang ini. Nih, ini ada channel nih. Ini channelnya ini udah di break, ya kan? Ini namanya channel.
Nah ini channel ini dia penurunan eh, kepala cangkulnya ini dengan badan cangkul, kepala cangkul, secondary reactionnya itu udah tertembus, jadi dia akan turun kemudian up lagi naik ke atas. Ini prediksi saya seperti ini, menurut analisis saya. Jadi seperti itu untuk gold. Jadi kita bisa menunggu ya kan, gold ini mencapai area ini terlebih dahulu ya kan, mencapai area Fibonacci retracement, kemudian kita bisa mengambil posisi buy. Jadi kemungkinan ya kan, apabila gold ini benar-benar sesuai prediksi, maka akan kita bisa mengambil profit, akan kenaikan terjadi sekitar, saya hitung dulu, kita membeli di area pertengahan sini ya kan, hingga naik ke sini ke resisten paling dekat lah, itu hampir 7% ya kan, itu lumayan sekali gitu. Apabila dia naik langsung ke atas ini maka 15%. Nah itu kita harus sesuaikan dengan manajemen risiko dan lot kita gitu. Jadi apabila kita menaruh kecil ya dapatnya ya lumayan, apabila kita naruh lot yang besar juga lebih besar, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih, bye.